Baik, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya atau ke halaman kedua. Silakan dibuka buku temanya pada halaman yang kedua ya. Pada halaman yang kedua silakan dibuka semuanya ya. Dibuka ya. Dibuka. Kita akan lanjutkan. Nah, pada halaman kedua kalian akan menjumpai sebuah halaman yang diawali dengan pertanyaan. Tepatnya perintah ya. Tepatnya perintah. Jadi di sini ada perintah di sini. Perintahnya adalah buatlah dua pertanyaan, jadi dua saja, dua pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan ya, tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu yang bagaimana sih? Ya kita harus tahu hidup itu apa? Hidup, tanda-tanda hidup itu apa? Misalnya makan. Makan ini misal ya, misalnya makan. Misalnya makan. Jadi semua makhluk itu hidup itu makan. Jadi buat dua pertanyaan terkait dengan makanan, yang ada hubungannya dengan tumbuhan. Misalnya tentunya dari mana asal beras. Nah, begitu. Itu kan terkait mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Kenapa? Karena manusia makan beras gitu ya. Contohnya lagi misalnya, apa manfaatnya dari oksigen bagi manusia? Nah, bernapas, selain makan tentunya, selain makan juga ada kata bernapas. Jadi kalian bisa membuat pertanyaan terkait dengan makanan, terkait dengan bernapas. Silakan buat pertanyaan terkait dengan itu ataupun tanda-tanda sumber kehidupan yang lain gitu ya, sumber kehidupan yang lain selain makan, minum dan sebagainya. Bernapas kan tanda-tanda kehidupan ya. Ciri-ciri hidup, ciri-ciri makhluk hidup kan ada beberapa hal diantaranya. Makan, minum, berkembang biak, iritabilitas itu bergerak gitu ya. Terhadap rangsang tentunya, bergerak terhadap sebuah tindakan ya, sebuah tindakan. Kemudian kamu minta temanmu untuk menjawab pertanyaan. Lalu diskusikan apakah jawabannya benar atau tidak. Ingat, pertanyaannya terkait mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Artinya tumbuhan itu kalau tidak ada tumbuhan, akankah manusia hidup? Nah, itu juga pertanyaan yang cukup berat ya. Pertanyaan yang cukup berarti untuk kalian bahas. Atau bagaimana jika tidak ada tanaman padi? Nah, kalian bisa diskusikan itu ya. Silakan diskusikan pertanyaan itu dan kemudian kalian jawab sendiri pertanyaannya ya. Nanti pertanyaannya bisa difoto, dikirim ke grup Telegramnya ya. Demikian, kita lanjutkan saja materinya dulu. Di sini materi selanjutnya. Ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, jadi manfaat tumbuhan tadi sudah pernah kita bahas di awal. Manfaatnya ada 5 tadi ya. Di awal ada 5. Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut. Liburan sekolah telah tiba. Kalau liburan kalian telah berakhir. Kalau liburan sekolah, Edo ini baru tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Yang dimaksud dia siapa? Yang dimaksud dia itu ya, bukan Edonya. Yang petani jagung itu pamannya Edo. Jadi dia di sini itu si paman, bukan Edo ya. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya. Tidak untuk berlibur saja. Jadi ada tujuan lain nih. Ada maksud tersembunyi ya. Edo juga ingin belajar. Sama seperti kalian ya. Edo ingin belajar. Ibu guru memberi tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang suatu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Jadi ingin mencari hal-hal menarik ya. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama perkembangbiakannya. Apa itu perkembangbiakan? Nah,
Apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan gampangnya, gampang pengertian gampangnya adalah sebuah cara memperbanyak ya, memperbanyak diri. Memperbanyak diri ya. Cara gampangnya itu memperbanyak diri ya. Nah, sebuah cara untuk memperbanyak diri itu disebut berkembang biak. Itu pemahaman gampangnya ya. Pemahaman gampangnya seperti itu. Adapun pembahasan lebih lanjut nanti tentunya akan kita bahas dengan penjelasan yang lebih terperinci pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana tanaman jagung berkembang biak? Jadi ini diawali dengan sebuah pertanyaan ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Nah, ini apa itu makanan pokok? Makanan pokok adalah makanan yang dimakan setiap hari. Makanan yang dimakan setiap hari dan wajib adanya biasanya ya. Kalau kalian makan setiap hari apa yo? Nah, jawabannya apa ya? Nasi ya, nasi ya, nasi. Nasi itu dari mana? Nasi itu dari beras tentunya. Berarti makanan pokok kalian adalah beras ya, nasi ya. Beras ya, bukan beras. Nah, kemudian selanjutnya di Indonesia ada sebuah pulau. Di Indonesia penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Jadi syarat utama makanan pokok itu biasanya makanan tersebut harus mengandung karbohidrat. Kenapa harus karbohidrat? Karena karbohidrat adalah sumber tenaga ya, karena karbohidrat itu adalah sumber tenaga. Masih ingat kan yang di kelas 4 ya, tentang kandungan-kandungan zat makanan. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa hal penting yang kita bahas. Nah, ini video singkat, nanti akan kita lihat dulu ya. Ya, kita lihat. Klik ya, kita lihat videonya. Ya, videonya selesai ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa catatan penting yang harus kalian perhatikan. Jadi, jagung merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Madura. Kita lanjutkan ya.